Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, di sini Madya akan mereview ya hasil live Madya dengan akun orang-orang kafir ini ya. Sebenarnya sih sudah sangat terang Madya jelaskan dalam hasil diskusi kemarin. Hanya saja di sini Madya juga akan perlu buatkan videonya ya yang masuk ke akun Madya agar video tersebut juga bisa didengar oleh teman-teman kita yang muslim ya. Kalau mengikuti dari video mereka kan saya nggak berani langsung ambil reupload dari video-video mereka karena resiko juga dengan hal-hal yang bersifat laporan ya, report itu. Makanya saya Madya buatkan cuplikan sesingkatnya saja hasil diskusi tersebut gitu loh. Sebenarnya kalau dalam hal ini ya, dalam hal masalah pernikahan dini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bila kita merujuk di dalamnya itu masih ada bahasan kritikan hadis. Hanya saja ini tidak mungkin bisa saya bahaskan kepada orang-orang pengikut Paulus ini ya, pengikut Paulus, tidak umat terjemahan ini tidak mungkin. Nah, oleh karena itu di sini Madya mengambilkan satu jalan untuk menjawab atau mengatasi tuduhan-tuduhan dari umat-umat pengikut Paulus ini terhadap pernikahan Nabi Muhammad SAW. Karena yang di otak mereka itu menghujat saja, ingin mencoba untuk mengklaim sesuatu hujatan ya. Oleh karena itu Madya di sini akan menampilkan hasil live dan membahasnya dalam posisi ini gitu ya. Oke, kita cek dulu hasil itu, nanti kita analisa semua ya. Itu yang disebutkan itu sudah benar. Di surah Al-Bukhari itu mengatakan, bentar Pak Jibran, maaf, nanti gantian Pak. Gantian kalau Pak kasih karunia sudah, nanti Pak Samsi terus Pak Jibran. Oke, silakan. halo Bu, oke. Halo. Begini Bu, ya, Ibu moderator, saya harap Pak tegas ya. Jangan semuanya bicara satu-satu, kasih waktu. Kalau bisa kasih timer 5 menit udah selesai, berhenti. Jangan lagi terlalu bicara. Kalau enggak ini kacau. Yang kedua, topiknya apa? Kalau jangan membahas Alkitab. Topiknya kan ini. Nah, saran saya tadi kan, kalau saya lihat memang di Indonesia ini kan ada hukum agama Islam. Nah, di sini ya saya tampilkan juga dalil yang dicoba untuk dirujuk oleh teman-teman pengikut Paulus ini untuk menjadikan ocehan atau hujatan ya. Padahal pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ini hadisnya bukan ini saja, akan tetapi dari Tabrani juga ada yang usia Aisyah itu pada saat itu di atas 13 tahun. Nah, tapi orang-orang umat Paulus ini nggak mau tahu, dia maunya merujuk ke sini ya, ujung-ujungnya ingin membuli saja, menghujat pernikahan ini. Tapi Madya sudah berusaha untuk menjawab ini semaksimal mungkin agar jelas gitu maksud tujuan pernikahan ini apa ya, agar jelas. Karena orang-orang pengikut Paulus ini nggak bisa dijelaskan dalam posisi kritikan teks, tidak mungkin percuma, dalam posisi ini percuma. Jadi dalam hal ini Madya akan menjawab dengan cara Madya, dengan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada ya. Oke, jadi dimaklumin saja kalau ada kesalahan dari Madya dalam membahas ini. Madya mohon maaf. Yang jelas Madya berusaha untuk menjelaskan ini semaksimal mungkin sesuai tentunya dengan kaidah-kaidah yang diterapkan dalam ajaran Islam. Oke, ini saja yang contohnya ya. Kita lanjut. Ini sambil Madya tampilkan di sini dasar yang mereka pijak sambil kita dengar diskusi mereka ini. Yang untuk Islam kan di KUA, yang bukan Islam kan di catatan sipil. Nah, kalau menikah di bawah umur, memang itu ada aturan mainnya. Kadang-kadang bagi umat Muslim nikah di bawah tangan. Ini kan Pak kasih, nanti setelah Pak Media jawab, nanti Bapak giliran ngomong gitu Pak. Silakan Pak Media jawab. Nanti kalau sudah selesai siap. Oke, terima kasih. Untuk yang ditanyakan tadi masalah pernikahan usia Aisyah pada saat
dikumpulin oleh Nabi Muhammad, mengapa ada penambahan 12 tahun setelah usia 9 tahun, itu pernikahan tersebut terjadi di Mekah 3 tahun sebelum terjadinya Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi hitungan dalam Islam itu kalender Hijriah. Jadi kalau mengikuti aturan kalender Hijriah, maka 3 tahun ditambah 9 tahun jadi 12 tahun. Seperti itu Pak informasinya. Jadi seharusnya itu dirubah. Jadi kan hadis Nabi. Hadis Nabi kan yang itu. Oke, saya kira itu hanya asumsi dari media channel itu sebenarnya. Itu tidak bisa dibuktikan dengan dalil. Oke lah kalau mempunyai asumsi seperti itu nggak masalah. Nah, yang perlu kita pahami, nah ini ada hadis lain ya yang menjelaskan tentang pernikahan Aisyah ini. Hadisnya ini dari Tabrani. Nah ini kita bisa lihat menurut Tabrani. Nah ini jalur menurut Tabrani untuk usia Aisyah pada saat menikah tersebut. Jadi pada saat itu usia Aisyah itu 13 tahun ya. Ini orang-orang kafir, tidak orang pengikut Paulus, nggak mau ambil hadis ini, nggak mau dia merujuk ke hadis ini. Kalau dia katanya ingin belajar Islam, ingin bertanya tentang Islam, seharusnya dia juga bahas ini gitu loh. Tapi tidak masalah, dia hanya merujuk kepada pernikahan 6 tahun dan 9 tahun yang dirujuk oleh Hisam ini untuk membuli doang, untuk menghujat doang gitu loh. Itu tujuannya. Nanti kita lihat, kita dengarkan hujatan-hujatan mereka yang merujuk dari hadis ini. Padahal dari hadis lain banyak, dari Tabrani. Nah ini catatan kakinya juga sangat lengkap yang menjelaskan tentang usia Aisyah ya. Nah ini hitungannya. Jadi pada saat hadis Tabrani ya, pada saat Tabrani itu sebenarnya pernikahan Aisyah, usia Aisyah pada saat menikah dengan Nabi Muhammad itu sesuai dengan Tabrani, usianya adalah 19 sampai 20 tahun. Tapi ini orang-orang umat terjemahan pengikut Paulus nggak mau merujuk ke hadis ini ya. Dia hanya ingin merujuk ke hadis itu yang usianya 6 tahun dan 9 tahunnya. Itu sebenarnya kita sudah tahu tujuan mereka gitu, ingin menghujat doang. Ini bukti penghujatan mereka yang mereka lakukan gitu. Ini contohnya. Ada dasar kita ada kalender hitungan, kalendernya ada hitungan usia pernikahan, tidak ada kalender. Kita menurut dalil kita hanya berdasarkan dalil. Kalender itu kan ya boleh. Ya kan, apakah betul waktu itu Bukhari misalnya dia berdasarkan Masehi atau berdasarkan umat Islam punya, kan kita tidak dijelaskan di situ. Nah, hanya dalam hadis Nabi, saya tegaskan dulu ya, di dalam hadis Nabi Muhammad juga ada informasi yang lain yang mengenai Bro Media, sorry saya potong, coba dia buka. Pak Roti hidup gantian, maaf Pak Roti hidup gantian yang lain dulu, nanti kalau giliran itu. Saya mau kasih ini kelakuan umat pengikut Paulus ya. Begitu dia ingin jelaskan, dia nimbrung, mengganggu gitu loh, memotong-motong pembicaraan orang. Ini sebenarnya watak dari pengikut Paulus seperti ini ya. Nah kita lanjut dulu ya. Kalau kayak gini nanti selesai. Saya kira saya sudah selesai. Tetap berdasarkan hadis, ya kan, yang lain hanya berdasarkan asumsi. Nah, media channel begitu kawannya berbicara, dia diam. Begitu dia yang jalan bicara, dia dipotong-potong oleh Roti Hidup gini loh. Ini kelakuan umat terjemahan seperti ini ya, tapi nggak apa-apa, semoga mereka sadar ya. Mereka sadar bahwa ini kelakuan tidak baik. Oke, kita lanjut. Asumsi bagaimana? Hanya media channel. Yang lain silakan lanjut. Saya jawab sebentar. Saya kan sudah kasih informasi itu dalam kalender Islam sudah terjawab. Nah kemudian di hadis Nabi yang lain, menurut Tabrani keempat anak ibu Abu Bakar tersebut pada zaman jahiliyah yaitu 610 Masehi. Jadi kalau Aisyah menikah sebelum 620 Masehi, maka beliau menikah di atas usia 10 tahun dan hidup bersama pada usia 13 tahun. Ini minimal, jadi usia 6 tahun dan 9 tahun yang diriwayatkan oleh Hisam itu otomatis gugur oleh hadis yang diturunkan oleh Tabrani. Seperti itu gambarannya. Jadi informasi pernikahan Aisyah ini bukan satu dalil hadisnya, tapi dari Tabrani juga menginformasikan yang berbeda dengan sistem
aturan kalender yang dirujuknya ini hadis merujuk kepada kalender gitu loh. Kalender kenapa nggak saya bisa bicara yang benar gitu loh? Bentar Berarti Pak, hadis salah. bentar Pak, gantian Pak. Bentar. Bisa saya bicara nggak? Oke, jadi kita paham. Jadi hadis salah, silakan lanjut yang lain. Ya udah, silakan Pak Cimran. Kalau sudah Pak Cimran bertanya, nanti kerja ke Pak Abdullah. Silakan Pak Cimran. Silakan yang lain. Oke, silakan. Oke, Pak Media, teman-teman kayaknya ada pengaruh sinyal ya Pak Cimran ini. Pak Cimran. Ya silakan Pak Cimran. Halo. Pak Cimran silakan. Selamat malam. Silakan. Salam, selamat malam ya. Halo. Media Channel. Di sini kan kita membicarakan tentang undang-undang pernikahan. Jadi kalau menurut agama Islam, oke lah sementara kita terima. Halo. Oke, sementara kita terima. Halo. Jadi Ya Media silakan Channel Pak. begini. Bicara, Pak. Nah, begini Media Channel. Kalau menurut yang saya tahu hadis itu menikah 9 tahun. Menikah 6 tahun, baru 3 tahun kemudian dihampiri oleh Muhammad. Itu sementara. Ini tadi kelakuan umat terjemahannya, dia hanya merujuk ke satu hadis itu. Sebenarnya tujuannya bukan untuk bertanya, bukan untuk belajar, tetapi ingin membuli saja. Coba kita dengar buliannya ya. Karena dulu ya, nanti kita bicarakan lagi. Tetapi konseptual permasalahannya bukan begitu. Ini membuktikan ajaran Islam tidak up to date. Sekarang kita lihat undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan itu memang dirumuskan, diambil dari berbagai kelompok, baik agama Kristen, baik agama apa. Ditinjau semua oleh lembaga yang bersangkutan. Ternyata setelah dianalisa dan dikaji, tidak legal, tidak up to date kalau orang menikah itu umur 6 tahun, 9 tahun. Yang layak. Dia mencoba untuk menyerang pernikahan Nabi Muhammad yang usia 6 tahun, 9 tahun itu. Padahal fakta yang terjadi sekarang, anak-anak yang umur 9 tahun yang hamil di luar nikah itu kalau tidak dinikahkan oleh orang tuanya, maka dia akan melahirkan anak di luar apa namanya kewajaran, artinya tidak mempunyai bapak. Nah, di ajaran Kristen ternyata dibiarkan begini, artinya mereka jangan diikutin. Artinya kalau memang hamil ya biarin anak itu lahir tanpa bapak gitu loh. Hamil aja apa ya, hamil nggak usah dinikahkan dini. Maunya ajaran Kristen Pak Jimran ini seperti ini. Pak Jimran inginnya anak yang hamil di luar nikah seperti usia 9 tahun itu kalau misal atau 10 tahun atau berapa 12 13 itu kalau hamil tidak usah dinikahkan, biarin sampai dia hamil melahirkan anak tanpa bapak, tanpa seorang ayah, itu biarin menurut ajaran Jimran ini. Dia ajaran Kristen ini. Jadi menurut ajaran Kristen seperti itu. Jadi siap-siap aja Anda perempuan-perempuan yang ajaran Kristen ya. Apabila Anda hamil di luar nikah itu harus mengikuti aturan yang 19 tahun pemerintah itu baru bisa dinikahkan. Jadi Anda akan mempunyai anak nanti tanpa ayah, seorang ayah. Nah, Islam ada solusi menikahkan dini seperti dalam yang diinformasikan, dasarnya seperti pernikahan Nabi Muhammad seperti ini. Oke? Itu menurut teori saintifiknya itu adalah umur 17 tahun ke atas. Disinilah menggugurkan ajaran Muhammad itu tidak ajaran barbar. Dia itu melakukannya itu dulu menurut kesukaan dia untuk mengambil dia punya masa. Kalau menurut Jimran ini, apabila ada anak-anak usia 6 tahun, 9 tahun, nah 9 tahun bisa hamil itu. Hamil di luar nikah, itu jangan dikawinin, jangan dinikahkan dini. Biarin itu anak itu hamil, kemudian melahirkan tanpa bapak, tidak usah dinikahkan menurut ajaran Pak Jimran ini yang Kristen ini. Beda dengan Islam. Islam masih membolehkan dinikahkan dini agar anak yang di dalam hamil itu agar anak yang di dalam kandungan itu ada bapaknya nanti gitu loh. Ya, ini sebenarnya keistimewaan Islam malah mengatur ini, sedangkan ajaran Pak Jimran ini nggak diatur. Jadi ajaran para perempuan Kristen ya, Anda siap-siap aja nanti kalau Anda terjadi kecelakaan hamil di luar nikah, tidak bakal anak Anda yang di dalam kandungan itu tidak bakal mempunyai anak. Karena kalau mengikuti aturan pemerintah kan 17 tahun ke atas baru boleh nikah. Ini berarti ajaran Kristen tidak mempunyai solusi di sini.
ajaran Islam justru mempunyai solusi pemecahan menghindari seperti itu. Kita lanjut ya. Anda belajar dari Mekah sampai ke Madinah. Di Mekah dulu dia itu tidak punya pengikut, hanya 100 orang ke bawah. Pergilah dia ke Madinah, di sanalah dia mengadakan itu tindakan-tindakan. Dan kalau Anda tahu sejarah, segala aturan-aturannya itu dia lakukan untuk kepentingan politik dia. Makanya agak peraturan-peraturan itu banyak yang berlatar belakang, banyak yang berkontradiksi. Jadi itu yang perlu Anda sadari. Jadi terbukti sekarang kalau di manusia-manusia normal, baik dari negara Indonesia, yang memutuskan bahwa usia normal yang wajar menikah itu umur 17 tahun. Berarti ajaran Muhammad itu tidak benar. Jadi Anda tidak bisa paksakan. Itulah logika orang normal. Oke, kita akan tambahin dulu ya. Nah, jadi di dalam ajaran Islam semua ada hikmahnya ya. Pernikahan-pernikahan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad itu ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah itu sebagai upaya hukum solusi apabila perempuan itu hamil di luar nikah yang berusia dini. Nah, itu boleh dinikahkan. Itu yang pertama. Adanya dasar ayat ini, pernikahan dini ini, yang pada usia Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan 9 tahun. Itu sebenarnya solusi daripada masalah-masalah anak-anak yang hamil di luar nikah gitu loh. Usia 9 tahun itu bila dikumpulin bisa hamil orang. Nah, apabila tidak dinikahkan itu anak-anak itu pada usia dini, maka bayi yang di dalam perut anak-anak itu, maka kalau mengikuti ajaran Kristen Pak Haji Imran ini, sampai tua, sampai usia 17 tahun atau 19 tahun baru dinikahkan. Berarti anak ini tidak mempunyai ayah sampai usia 17 tahun anak tersebut. Sudah cukup besar anak tersebut, berarti sudah usia berapa itu? Dari misalkan usia 9 tahun ditambah 17 tahun dikurang 9 tahun ya. Nah, itu berarti sekitar usia 8 tahun anak ini sudah cukup besar tanpa seorang ayah, tanpa bimbingan seorang. Nah, dalam Islam masih memberikan peluang pernikahan dini ini. Ini contohnya salah satu solusi ya yang dilakukan oleh Islam. Sebenarnya Islam sangat menjawab ini. Tetapi Pak Haji Imran ini nggak mau tahu. Jadi orang-orang Kristen yang hamil di luar nikah, anak-anak yang usia 9 tahun itu hamil di luar nikah, menurut Pak Haji Imran ini jangan dinikahkan. Ikutin aturan pemerintah 17 tahun baru dinikahkan. Jadi anak itu biarin tanpa lahir tanpa bapak. Seperti ini kemauan Pak Haji Imran ya, kalau dari posisi dia menghujat masalah solusi dalam Islam ini. Kita lanjut. Kecuali tidak normal. Jadi bagaimana? Tapi memang benar kalau menurut agama Islam syariatnya itu begitu. Makanya dalam perumusan Undang-Undang Dasar dulu dihapus syariat Islamnya, karena itu tidak cocok bagi seluruh kehidupan bernegara. Tetapi pada saat ini harus disadari rekan-rekan umat Islam bahwa ajaran agama Islam tidak up to date, tidak sesuai dengan perkembangan manusia yang seutuhnya. Ini dulu dari saya supaya media channel mempertahankan satu argumen itu, logikanya lari ke generalnya. Tapi kalau untuk secara spesialisasi menurut agama kalian oke. Tapi mencari orang normal di dunia ini, makanya disahkan undang-undang itu pada umumnya tidak mensahkan menikah umur 6 tahun. Itu adalah terparah. Oke, sebenarnya sudah saya kasih contoh tadi. Pernikahan dini menurut pernikahan Nabi Muhammad itu solusi untuk mengatasi orang-orang yang nggak normal, yang nikah di bawah umur, yang hamil duluan. Nah, ini sudah saya sampaikan berulang-ulang kepada kaum umat terjemahan ini ya, pengikut Paulus ini. Nah, kalau mengikuti alur pemikiran si Pak Haji Imran ini, orang yang hamil di luar nikah, anak-anak tersebut jangan dinikahkan. Artinya sampai tua anak itu sampai melahirkan tetap aja jangan dinikahkan dulu, karena sesuai aturan 17 tahun ke atas. Nah, maunya Pak Haji Imran seperti itu. Kalau dalam Islam tetap dinikahkan kepada laki, dengan tentunya dengan pasangannya yang menghamili itu. Nah, tapi dalam posisi ini boleh dinikahkan. Inilah keistimewaan Islam sebenarnya menurut Islam loh ya. Tapi kalau menurut Pak Imran itu tidak benar, tidak sesuai hati nurani. Artinya di luar di luar nalar lah. Ya, kalau saya nilai sih itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya wajar malah membantu agar anak ini ada bapaknya, ada bapak kandungnya nanti, walau yang menghamili itu sebagai bapaknya karena sudah dinikahkan gitu loh. Menurut Pak Haji Imran, menurut ajaran Kristen jangan.
Jadi orang-orang Kristen itu yang hamil nanti di luar nikah, nggak usah dinikahkan. Kalau anak masih di bawah umur, jangan dinikahkan. Nah, ini menurut Pak Jimran loh ya ini. Kita lanjut. Jadi Anda juga sudah harus berpikir sebenarnya Al-Qur'annya ya suci atau tidak. Itu bedanya dengan kami. Jadi ini yang perlu Anda pikirkan. Tidak fleksibel, dia tidak up to date karena memang tidak bisa merangkum apa? Merangkum kehidupan. Jadi biasanya bukan masalah 9 tahun, 12 tahun. Kalaupun itu Anda katakan 12 tahun apa yang menurut Islam, okelah sementara saya terima dulu. Tapi sebenarnya bukan begitu 9 tahun. Tapi itu juga nggak benar 12 tahun. Para pemikir-pemikir, ahli-ahli, saintifik udah berpikir baik secara medis, baik secara kehidupan, kedewasaan, kemasyuran seseorang itu tidak wajar. Makanya diputuskanlah undang-undang itu, makanya berlaku general di seluruh dunia. Umur 17 tahun ke atas lah. Nah, ya kan? Jadi menurut Pak Jimran ini, menurut ajaran Kristen, apabila anak yang katanya diakuinya 12 tahun tuh bisa hamil, ya, itu dalam usia 12 tahun kan bisa hamil nih. Nah, kemudian apabila anak itu hamil, itu jangan dinikahkan dengan perempuan, dengan laki-laki yang hamilnya itu jangan. Tunggu 17 tahun atau 19 tahun dulu baru dinikahkan. Itu artinya perempuan tersebut yang hamil itu sudah melahirkan dulu anak, sudah besar anak itu mungkin usia berapa, baru dinikahkan. Ini maunya si Pak Jimran ajaran Kristen seperti itu. Kalau dalam Islam boleh dinikahkan dini kalau dalam posisi itu. Inilah tujuannya adanya pernikahan dini dalam contoh gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah. Itu adalah solusi untuk menjawab itu semua. Tapi solusi ini tidak diterima juga oleh ajaran Kristen karena dia mengatakan jangan dinikahkan, tetap biarin hamil sampai dia melahirkan besar perutnya itu, sampai dia melahirkan usia anak itu sudah 8 tahun 9 tahun, sudah usia 17 tahun baru dinikahkan gitu loh. Artinya sudah genap usia pernikahan, itu sudah sesuai maunya Pak Jimran ajaran Kristen seperti ini. Tapi Islam sebenarnya menjawab enggak seperti itu. Ini sebenarnya masalah solusi saja gitu loh. Kita lanjut. Jadi gagal itu ajaran Muhammad itu intinya. Jadi tidak perlu lagi berkontradiksi begitu bagaimana. Yang jelas ajaran Muhammad itu ajaran barbar, gagal. Itu kesimpulan dari saya, jelas. Kan? Jadi kalau menurut Pak Jimran orang Kristen ini, ajaran Muhammad tuh gagal katanya dengan menikahkan orang yang hamil di luar nikah pada usia 12 tahun, 9 tahun itu. Anak-anak itu jangan dinikahkan maunya. Artinya maunya ya biarin sampai perut anak itu besar, melahirkan usia 9 tahun sampai kemudian melahirkan anak itu sudah usia 17 tahun. Pernikahan usia anak itu yang hamil itu 17 tahun baru boleh dinikahkan ya, 17 tahun sampai 19 tahun baru boleh nikah. Maunya begitu. Jadi biarin aja anak itu hamil di luar nikah. Artinya tidak usah dinikahkan gitu loh menurut ajaran Kristen ya. Kalau Islam malah memberikan solusi, artinya boleh dinikahkan dini, tentunya dengan orang yang menghamili perempuan yang tadi gitu loh. Sebenarnya kan ini kan solusi, pernikahan dini seperti ini kan solusi dalam Islam. Ya, pernikahan ini mengapa dibolehkan, solusi menghadapi seperti itu. Nah, solusi seperti ini pun dibuli-buli oleh umat pengikut Paulus ini, seperti Pak Jimran ini mengatakan bla 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 seperti ini ya gitulah. Kita lanjut. Sekian dulu saya, kembali kepada apa? Oke, silakan Pak Jimran. Makasih, silakan Pak Media Channel tanggapannya untuk Pak Jimran biar nanti bisa beralih ke yang lainnya. Silakan. Terima kasih ya. Seperti ini saya sampaikan, di dalam ajaran Islam itu pernikahan tidak bakal terjadi apabila walinya tidak merestui. Itu yang pertama. Jadi tergantung wali nikahnya, orang tuanya perempuan tersebut. Jadi kalau Anda mengatakan mengkaitkan pernikahan dini bla bla bla, itu terbantahkan. Karena dalam Islam itu pernikahan harus ada walinya yang setuju dengan mempelai perempuan, setuju dengan yang laki, dan sang dua. Maaf, sebentar Media Channel, sebentar. Anda logika berpikirnya Anda harus bedakan dulu sistem dengan aturan. Itu sistem yang Anda bicarakan. Harus beda ya. Saya orang apa? Orang yang mengerti hukum. Anda harus bedakan antara sistem dengan peraturan. Itu yang Anda katakan itu, yang dilakukan oleh ulama-ulama itu sistem.
Yang kita bicarakan ini masalah aturan secara umum. Wajarkah seorang dinikahin umur 6 tahun? Saya jawab. Enggak, berpikirnya jangan lari dari konteks. Kok Saya jawab. Saya tidak konseptual permasalahannya harus terarah. Jangan lari dari konteks. Silakan lanjut. Saya jawab, Jimran ya. Dalam ajaran Islam, yang harus terpenuhi apabila orang mau nikah, itu dalam Islam aturannya diatur ini. Ada syaratnya, ada rukunnya. Salah satu rukun Islam, apabila ingin menikah dengan perempuan, harus persetujuan laki perempuan, orang tuanya perempuan tersebut. Jadi tidak ada berkorelasi masalah usia. Mau usia bayi yang baru lahir, kalau orang tuanya mau menikahkan anaknya, itu urusan orang tuanya. Tergantung orang tuanya yang perempuan ini. Tetapi diinformasikan di dalam Islam, apabila ingin menikahkan anaknya tersebut kalau bisa dikumpulin setelah dia haid, masa puber yang boleh dikumpulin. Jadi kalau usia dini bagaimana? Usia dini dalam Islam itu diatur dalam namanya pertunangan. Seperti itu kawan. Silakan. Saya tanggapi bisa. Nih, Ibu Deborah. Ya silakan Pak Cimran, sudah ya Pak Cimran, saya taruh bawah ya Pak Cimran, gantian yang lain. Silakan Pak Abdullah. Nanti apa yang saya sampaikan ini gak usah ditanggapin Maida Channel karena dia sesat, penipu. Maida Channel kamu penipu. Yang kedua, ya tolong dengar, tadi kamu bilang kejadian 57. Orang kejadian cuma sampai 50. Kamu itu kepalamu itu kadang-kadang otakmu nggak ada. Saya sudah baca yang kedua. Jadi dengar dulu. Kamu diam. Satu persatu ngomongnya, saya ambil dulu ya, satu persatu ngomongnya. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Saya sudah baca ayatnya ya. Kamu diam dulu. Ini saya lanjutin dulu ya. Satu persatu Pak, nanti kalau udah Pak Abdullah ngomong gantian gitu Pak, silakan. Maida Channel kamu diam dulu. Ya, kamu benar-benar memberikan penisatan malam hari ini. Nanti nggak usah ditanggapin Ibu Deborah, apa yang saya sampaikan ke Maida Channel. Saya sampaikan adalah kalau misalnya walinya itu menyetujui, terus anaknya umur 6 tahun, Anda bisa bayangkan anak umur 6 tahun itu masih sekarang 7 tahun, kelas 1. Ini sebenarnya urusan pribadi, sudah urusan pribadi masing-masing orang tuanya. Tapi orang umat terjemahan pengikut Paulus siapanya Abdillah ini oon gitu loh, oon banget. Sudah tahu perbuatan itu urusan pribadi masing-masing, hak privat masing-masing. Sudah orang tuanya perempuan itu yang ingin menikahkan, ya ngapain dibahas lagi, ya kan? Kalau Anda mau mencela orang tuanya itu kembali ke pribadi masing-masing. Ini kan ke-oonnya ini. Dalam Islam itu hak menikahkan anak itu kembali kepada orang tuanya masing-masing. Nah inilah ya, coba kita lihat kelakuan mereka. Coba lihat sekolah dasar. Kalaulah misalnya walinya menyetujui, seperti dari saat pernikahan di agama barbar itu, ya anaknya itu bayangkan itu umur 6 tahun dirudal. Psikologinya di mana tuh ajaran sesat, ajaran setan iblis. Umur 6 tahun, coba kamu bayangkan anak kamu gadis umur 6 tahun. Terus dia kamu nikahkan secara emosional, secara kesempurnaan, dia belum akil balik. ya. Kalau Pak Abdillah ingin protes, ya protes saja ke orang tuanya masing-masing. Jangan protes ke ajaran Islam, jangan mengeneralisir ya. Ini dalam Islam sudah terjawab. Solusi pernikahan dalam Islam itu tergantung wali nikahnya, orang tuanya anak itu. Jadi Anda mau marah ke siapa, mau protes ke siapa, ya kan? Sedangkan dalam Islam pernikahan dini adalah solusi. Nah ini solusi mengatasi orang yang hamil di luar nikah, anak-anak gitu loh. Tapi dalam posisi ini Pak Jimran ini asal nyeletuk gitu loh ya. Dia sangka ini baik di ocehannya ini gitu loh. Kita dengerin ya. Belum juga datang bulan, mohon maaf. Ini perilaku apa ini, sesat biadab. Anak umur 6 tahun kamu setuju, contohlah kamu orang tua sesat, orang tua iblis, orang tua jahanam, kamu izinkan anakmu, contohlah ada yang terjadi. Tapi ini kan ada yang terjadi, makanya ada undang-undang itu di dalam agamanya dia. Nah, jadi maunya Pak Abdillah ini apabila ada orang hamil, anak-anak yang usia 6 tahun, 9 tahun biasanya hamil itu sudah bisa hamil. Usia 9 tahun itu jangan dinikahkan.
orang tuanya jangan menikahkan anaknya itu yang sudah hamil itu gitu loh. Maunya biarin anak itu sampai perutnya gembung melahirkan, kemudian tunggu usia pernikahan masa anak itu sudah 17 tahun ke atas, 19 tahun baru dinikahkan. Jadi anak yang di dalam yang sudah melahirkan itu sudah cukup besar, sudah 9 tahun, 10 tahun, 9 tahun lebih, baru orang tuanya yang anak ini boleh nikah gitu loh. Maunya si Pak Jimran ajaran Kristen seperti itu. Islam tidak. Islam mau menikahkan anak yang dalam posisi seperti itu, boleh menikahkan dini untuk mencegah dan setidaknya juga melindungi hak anak itu agar bayi atau anak yang dilahirkan itu ada orang tuanya. Sebenarnya ini solusi menurut Islam, hal-hal seperti itu. Tapi Pak Jimran, Pak Abdullah ini nggak mau. Jadi ajaran Kristen itu kalau ada orang hamil, anak-anak hamil di luar nikah 9 tahun tuh hamil, jangan dinikahkan dini. Biarin anak itu biarin anak itu melahirkan dulu bayinya itu, tunggu sampai usia 18 tahun 19 tahun baru boleh dinikahkan menurut Pak Abdillah ini. Makanya dia mencela betul pernikahan dini gitu loh. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau umur 6 tahun kelas 1 SD kamu disabkan orang anak kamu kirim kepada laki-laki pemuas nafsu iblis. Undang-undang pernikahan itu nomor 16 2019 itu adalah 16 tahun, dinaikkan dan direvisi perubahannya nomor 1194 itu 16 menjadi 19, nomor 16 tahun 2009. Pemerintah aja menaikkan dari 16 ke 19. Nah sekarang umur 6 tahun. Saya tidak berbicara agama di sini, tapi hati orang tua. Siapa kamu nikahkan anakmu kepada orang laki-laki jahanam iblis menyesat. Psikologinya itu betapa itu terkutuk buat dia melayani nafsu birahi seks laki-laki jahanam. Saya tidak menyinggung agama, tapi itu adalah perbuatan iblis biadab. Tidak boleh itu ditentang oleh seluruh hukum apapun di muka bumi ini. Nah, ya kan? Ini kelakuan Pak Abdillah ya. Kelakuan Pak Abdillah, dia mencoba seperti ini. Padahal dalam Islam pernikahan seperti itu adalah solusi. Dengan memegang dalil yang sudah merujuk kepada pernikahan Nabi Muhammad itu adalah solusi untuk menjawab pernikahan hal-hal yang dibolehkan dalam Islam, yaitu apabila anak-anak tersebut hamil di luar nikah. 9 tahun itu bisa hamil. Jadi solusi untuk mengatasi itu, apabila hamil maka boleh dinikahkan. Nah, menurut Pak Abdillah, orang kafir ini ya, pengikut Paulus ini, jangan dinikahkan anak seperti itu. Biarin anak itu melahirkan anak sampai besar, baru usia 19 tahun baru boleh dinikahkan. Jadi anak itu tunggu besar dulu gitu loh. Dia tidak mau tidak mau solusi seperti ini. Dalam Islam kan ada solusi ini masih. Artinya boleh dinikahkan dini. Nah, makanya ada dalilnya, dasarnya dalam Islam itu pernikahan dini ini dalam merujuk kepada usia pernikahan yang dirujuk kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, sedangkan Islam itu memandang segala pernikahan itu ada hikmahnya. Salah satunya untuk mengatasi orang yang hamil di luar nikah. Anak-anak yang hamil di luar nikah 9 tahun tuh sudah bisa hamil, Pak Abdillah. Tetapi Pak Abdillah nggak mau tahu dia. Jadi orang Kristen menurut Pak Abdillah itu, apabila anak-anak itu hamil di luar nikah, itu jangan dinikahkan. Tunggu bayinya itu besar, usia anak yang hamil tersebut usia 9 tahun baru dinikahkan. Ini menurut ajaran Kristen. Islam tidak mau seperti itu. Islam memberikan solusi tetap dinikahkan dengan orang yang menghamilinya anak tersebut, walaupun pernikahannya dini. Ini yang sebenarnya Islam masih membolehkan gitu loh. Kita lanjut ya. Termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis. Saya tidak menyinggung agama, tapi kalaulah ada menikahkan anaknya umur 6 tahun, ini adalah perbuatan, ini adalah setan iblis. Anak kamu 6 tahun, bayangkan itu emosinya yang gak ada. Masih banyak di perkotaan, 6 tahun masih disuapin, terus kamu nikahkan. Ini namanya barbar biadab kalau ada orang terjadi seperti itu di negara manapun. Makanya ditentang oleh hak asasi manusia, termasuk undang-undang itu sendiri. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak asasi setiap orang, termasuk kaum perempuan. Oh, ya kan? Padahal bila kita merujuk ke hadis Nabi Muhammad itu mengumpulin 9 tahun.
Mengapa dikatakan 9 tahun ini sebagai rujukan? Agar nanti mengatasi orang-orang yang hamil di luar nikah itu tidak terjadi pembiaran gitu loh. Artinya boleh dinikahkan pada usia dini seperti itu. Ini hikmahnya sebenarnya yang bisa diambil dalam pernikahan dini yang dicontohkan kepada Nabi Muhammad seperti itu. Salah satu, sebelum saya kasih contoh yang lain. Tetapi menurut Abdillah ini itu barbar, tidak baik. Jadi apabila ada perempuan Kristen yang hamil di luar nikah anak-anak usia 9 tahun, itu jangan dinikahkan. Tunggu anak itu usianya sudah besar, sudah 19 tahun, walaupun dia sudah melahirkan anak yang sudah cukup besar, ya. Itu baru boleh dinikahkan menurut ajaran Kristen sesuai dengan argumen Pak Abdillah ini gitu loh. Islam tidak seperti itu, makanya Islam itu sangat mudah memahaminya. Artinya inilah kesempurnaan Islam sebenarnya. Dia mencoba menghujat pernikahan ini padahal dia lupa diri. Padahal dalam Islam hal seperti ini adalah solusi aja untuk mengatasi hal-hal seperti itu ya. Kita lanjut. Jadi contoh ajaran sesat ini ya itu benar-benar ajaran biadab barbar yang harus kita lawan dan kita tentang. Itulah, ikutilah ajaran Tuhan Yesus, ajaran Alkitab. Ya, Media Channel Anda usah tanggapin, Anda penipu malam hari ini. Demikian, terima kasih, puji Tuhan. Saya live malam hari ini. Silakan Ibu Raka, jangan ditanggapin. Maju turun ke yang lain. Nah, coba lihat kelakuannya. Begitu saya mau nanggapin langsung dilempar ke yang lain penanya. Padahal ini mau saya jawab sebenarnya. Tapi tetap saya jawab, saya paksakan jawab agar teman-teman yang lain sudah jelas ini. Ini saya tanggapin tetap. Gitu. Silakan Pak SJD. Ibu, saya mau tanggapin dulu. Kelakuan umat terjemahan ya. Ini sebenarnya nggak fair juga siapa namanya. Walaupun sudah saya paksa baru dia mau membolehkan gitu loh. Dia mau loncat lagi ke pertanyaan lain. Ini sebenarnya nggak benar, nggak bagus juga sifat seperti ini akun apologet Kristen ini nggak bagus sifatnya gitu loh. Rumah apologet Kristen nggak bagus ini sifat seperti ini. Masa saya mau menanggapin, saya mohon dulu mau nanggapin baru dibolehin gitu loh. Seharusnya kan saya harus tanggapin pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dari Pak Abdillah ini gitu loh ya. Kita lanjut. Saya mau tanggapin. Oke. Terima kasih ya yang teman-teman yang mencoba untuk bicara tentang pernikahan Nabi Muhammad ya pada usia 6 tahun yang dikumpulin pada usia 9 tahun, kemudian hijrah ke kota Madinah itu pada usia 12 tahun baru dikumpulin sebagai rumah tangga. Nah, di sini kan ocehan dari Pak siapa tadi namanya, saya kurang paham juga itu. Saya akan menjawab secara prosedur aja ya. Di dalam ajaran Islam semua itu ada hikmahnya. Pernikahan 6 tahun, 9 tahun maupun yang ke atas semua ada hikmahnya. Itu solusi untuk keamanan anak tersebut. Ya, anak-anak Anda bisa lihat sekarang ya, pelecehan seksual itu karena anak tersebut dilecehkan. Makanya dinikahkan secara dini, dinikahkan masih umur. Itu sudah contoh gambaran. Makanya Nabi Muhammad pada saat itu mencontohkan kepada umat Islam, kalau mau nikah menjaga anak itu aman, dinikahkan pada usia dini dalam posisi seperti itu. Ini untuk mencegah pencabulan, untuk mencegah pelecehan ya. Maaf Pak, saya potong. Maaf banget saya potong ya. Nah, maksud saya kan gini, untuk mencegah pencabulan. Lah masa sih Pak usia 6 tahun, 7 tahun harus dinikahkan? Sebenarnya untuk mencegah pencabulan ini maksudnya adalah agar jangan sampai terjadi pencabulan. Salah satu saja ini dinikahkan itu bukan solusi, bukan satu-satunya solusi sebenarnya. Tapi untuk mencegah pencabulan itu salah satu juga hikmahnya. Selain dari hikmahnya Nabi Muhammad menikahi Aisyah itu untuk kalau dalam Islam itu untuk menjelaskan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kan sangat banyak. Nah, terbukti Aisyah lah yang dengan usia muda ini yang sangat cerdas mengoleksi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam periwayatan cukup banyak. Itu kalau dari merujuk ke dalam Islam. Tapi ini tidak mungkin bisa nyambung kalau dijawab ke ajaran umat Paulus ini. Makanya saya jawab saja dalam posisi bahwa ini adalah salah satu solusi untuk mencegah perbuatan pencabulan, perkosaan dan perbuatan yang biadab yang dilakukan oleh manusia gitu loh. Yang mencabuli, yang berzina, pelecehan seksual ini sudah banyak terjadi. Salah satu contohnya saya gambarkan di dalam data-data ini sangat cukup banyak dilakukan oleh oknum-oknum
oknum-oknum pendeta atau pastor yang melakukan pencabulan. Ini kasusnya bukan 1-2 yang pelaku pendeta oknum ini gitu loh. Lebih 100 lebih. Kalau dia menyatakan bahwa oh ternyata kiai juga banyak, tidak ada seperti itu. Ini korbannya, pelakunya lebih di atas 100 gitu loh. Jadi dalam posisi ini untuk mencegah perbuatan seperti itu, maka dinikahkanlah anak-anak. Pernikahan dini itu bisa terjadi salah satunya agar terhindar dari perbuatan pencabulan seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum pastor seperti ini. Ini contohnya, nanti saya gambarkan ini contohnya ya. Nah, ini salah satu contohnya ya, teman-teman bisa lihat di Merdeka.com ya. Di Merdeka.com, 1000 anak jadi korban kekerasan seksual 300 oknum pastor Katolik di Amerika. Nah, ini salah satu contoh. Jadi hikmahnya dalam ajaran Islam itu mengapa ada pernikahan dini, untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang seperti ini, yang seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum pastor seperti ini gitu loh, yang merusak generasi anak-anak gitu sampai dicabulin, diperkosa, dan ini sudah jadi konsumsi publik ya. Anda bisa lihat sudah jadi konsumsi publik ini. Ini Anda bisa lihat nanti di beritanya di tanggal 17 Agustus 2018 di Merdeka.com. Nah, ini juga kasusnya sudah sampai ke pengadilan. Para oknum-oknum pastor itu banyak sekali, lebih 300 faktor. Kalau dia merujuk kepada misalkan perbuatan 1-2 orang, misalkan ada kiai Islam yang juga melakukan seperti ini, mungkin 1-2 orang. Ini yang dilakukan ini legal, lebih banyak, 300 lebih yang dilakukan oleh oknum pastor, oleh tokoh-tokoh agama mereka gitu loh. Dan ini apakah ini perbuatan sebanyak ini dilakukan oleh ajaran suatu agama atau perbuatan pribadi? Anda bisa nilai sendiri dalam hal ini gitu loh. Ya, Anda bisa nilai sendiri. Kalau merujuk kepada kiai, kalau ada yang mencabuli kiai santri, itu paling 1-2 orang. Oke, itu masih bisa dikatakan itu perbuatan pribadi. Kalau ini dilakukan lebih dari 300 orang. Ini kalau merujuk di kasus yang terjadi di Amerika ini, di Amerika. Nah, 1000 anak jadi korban kekerasan pastor Katolik di Amerika. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang ditentang dalam Islam. Artinya dengan pernikahan dini itu setidaknya mencegah anak-anak itu dari perbuatan seperti itu gitu loh. Dari perbuatan kebejatan dari oknum-oknum pastor seperti ini gitu loh. Ya, perbuatan oknum ya, saya katakan oknum. Dalam hal ini terjadi. Kalau dikatakan ini perbuatan pribadi, kenapa dilakukan sebanyak ini orangnya? Lebih dari 300 orang yang dilakukan oleh oknum pastor. Kalau merujuk ke pendeta, ke Islam misalkan kiai ada yang mencabuli, paling 1-2 orang ya, boleh itu masih dikatakan pribadi. Ini yang jadi masalah kan di sini. Ini saya rujukan kembali ke perbuatan cabul juga terjadi. Ini korbannya banyak nih, lebih 1000 orang. Nanti kita lihat fakta yang terbarunya nih, saya tunjukkan ya fakta yang terbarunya. Nah, salah satu hikmah ada pernikahan dini dalam Islam itu juga ini juga perbuatan terjadi di BBC News.com. Anda bisa cek beritanya ini. Hampir 4.500 orang klaim jadi korban pelecehan seksual oleh oknum pastor Katolik di Australia. Ini pelakunya cukup banyak ini, lebih 100 orang lebih. Kalau ini Anda katakan ini perbuatan pribadi, kalau pelakunya lebih dari 100 orang lebih, apa ini bisa dikatakan perbuatan pribadi? Saya tanyakan. Nah, ini dalam posisi ini sangat menggambarkan bahwa dalam Islam itu ternyata sudah dikontrol, sudah dijawab bahwa ternyata dalam Islam ada solusinya, bahwa pernikahan dini itu ternyata untuk mencegah seperti ini, agar jangan sampai ada pelaku-pelaku yang melakukan seperti ini. Sudah contohnya oknum pastor ini gitu loh. Ini salah satu contoh solusinya untuk mencegah ini. Kalau memang Anda tidak mau mengikuti seperti ini, ya Anda silakan terima kelakuan seperti oknum-oknum pastor ini, memperkosa, mencabuli anak-anak Anda. Ini yang terjadi. Kalau Anda katakan itu perbuatan pribadi. Kalau perbuatan pribadi, kenapa dilakukan sebanyak itu orangnya? Bukan 1-2 orang. Kalau Anda menggambarkan kiai juga ada ya, tapi 1-2 orang doang. Kalau ini lebih beratus-ratus, lebih beribu-ribu korbannya. 4.500 orang korban. Tentunya pelakunya bukan 1-2 orang ini. Ini lebih beratus-ratus pelakunya, ya. Nah, ini gambarannya. Jadi dalam posisi ini Anda mencoba untuk menyerang pernikahan Nabi Muhammad, dalam hal ini posisi pernikahan usia dini Nabi Muhammad. Anda lupa diri bahwa dalam Islam pernikahan-pernikahan seperti itu ada
ada maknanya, ada hikmahnya untuk mencegah jangan sampai terjadi seperti yang dilakukan oleh oknum pastor seperti ini gitu loh, yang melecehkan, yang melakukan pelecehan seksual seperti ini. Saya buka lagi yang lebih banyak, tadi sudah 1.000 orang, kemudian 4.500 orang yang jadi korban pelecehan seksual ya, oknum-oknum ini. Ini pelakunya bukan 1-2 orang ini. Inilah yang membuat orang itu banyak masuk Islam karena meninggalkan ajaran agama Anda, karena mereka nggak percaya lagi. Kenapa di tempat-tempat seperti itu kok dilakukan oleh oknum-oknum seperti ini kok seperti sebanyak ini gitu loh. Ini yang membuat orang pindah menjadi memeluk ajaran Islam. Saya kasih contoh lagi ya. Oke. Nah, ini saudaraku ya. Jadi pernikahan dini menurut ajaran Islam itu sekali lagi itu salah satu solusi ya, salah satu solusi untuk mencegah orang berbuat yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh skandal seks yang terbesar seperti ini yang dilakukan oleh oknum-oknum pastor seperti ini ya. Jadi dalam posisi seperti ini itu salah satu cara solusi, bukan satu-satunya juga sih. Nah, kemudian untuk mencegah juga agar anak yang hamil, misalkan di usia 9 tahun kan bisa hamil nih, dihamilin. Nah, itu boleh dinikahkan. Itu solusi juga menurut Islam. Makanya ada dasarnya dalam Islam itu merujuk kepada pernikahan Nabi Muhammad seperti itu. Jadi semua ada hikmahnya dalam Islam itu. Jadi kalau orang yang mengatakan seperti ocehan-ocehan Pak Abdillah, yang menghujat Islam karena itu saya kira otaknya terbalik saja gitu loh, terbalik. Dia lupa diri. Anda lihat tokoh-tokoh pastor, oknum-oknum pastor Anda itu loh, yang korbannya itu cukup banyak loh, mencabuli, memperkosa, membuat perzinahan. Ya dan kasusnya sudah di pengadilan lagi. Buat malu saja ajaran Kristen kalau seperti itu gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang kalau Anda mencoba untuk menyerang hal-hal seperti ini di dalam Islam, Anda lupa diri. Sekali lagi Anda lupa diri, seperti yang saya contohkan kembali ya, Anda lupa diri. Nah, ini pelecehan seksual di Amerika Serikat, skandal terbesar dalam sejarah, hampir 100.000 orang menjadi korban dan menuntut ganti rugi. Ini yang membuat orang-orang itu banyak meninggalkan ajaran agama Anda. Saya kasih contoh, banyak meninggalkan karena mereka nggak percaya lagi dengan tokoh ajaran agama Anda. Ini Anda harusnya kelarkan urusan seperti ini. Kenapa Anda harus buru-buru menyerang pernikahan Nabi Muhammad, pernikahan dini? Kalau ini saja Anda nggak bisa beresin gitu loh. Di dalam internal ajaran agama Anda nggak beresin seperti ini. Membuat orang banyak keluar dalam ajaran agama Anda, memasuki Islam karena posisi seperti ini. Mereka sadar semua dalam Islam itu ada hikmahnya, termasuk pernikahan dini Nabi Muhammad. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk Anda mencoba menyerang di situ. Kan lucu gitu loh. Lucu sekali. Padahal dalam Islam itu pun semua untuk kebaikan orang yang melakukan pernikahan dini itu sendiri. Seperti saya kasih contoh, orang yang sudah hamil, misalkan usia 9 tahun nih anak nih, harus dinikahkan dengan orang yang menghamilinya dong tentunya. Nah, kemudian Islam membolehkan. Sedangkan Kristen nggak membolehkan. Berarti Kristen menutup orang tua yang asal yang menghamilinya itu jangan dinikahkan, tunggu anak itu usia 19 tahun dulu. Berarti anak itu sudah lahir besar baru dinikahkan. Nah, ini Islam menjawab seperti ini gitu loh. Kita lanjut. Kita lihat sambil membaca ya. Nah, coba lihat ya. Banyak sekali korban-korbannya ini. Skandal pelecehan seksual ya, terutama anak-anak ini sangat banyak sekali. Kalau Anda mengatakan pedofil, pernikahan di dalam Islam itu dibenarkan. Kalau usia 9 tahun itu kalau dikumpulin anak itu bukan anak-anak lagi, itu bisa hamil. Sudah banyak contoh anak-anak SD umur 6 tahun itu kalau dikumpuli banyak hamil. Itu menandakan kalau misalkan terjadi seperti itu, nah solusi Islam itu menikahkan. Nah, sedangkan ajaran Kristen membiarin gitu loh, dibiarkan anak itu lahir tanpa bapak. Sampai usia berapa baru dibolehkan. Nah, maunya orang-orang teman-teman tadi Pak Abdillah seperti itu, maunya seperti itu. Islam tidak. Islam tetap membolehkan pernikahan. Itulah keistimewaannya Islam sebenarnya, masih membolehkan pernikahan dini, bukan saklek seperti ajaran Kristen ini gitu loh ya. Kita lanjut. Oke, saya kira untuk menjawab dari rak ini seperti ini, saya simpulkan dulu bahwa
pernikahan dini di dalam Islam itu semua ada solusi, adalah solusi untuk salah satu saja sih, salah satu solusi untuk mencegah orang-orang itu, anak-anak itu hamil di luar tanpa bapak, maksudnya hamil tanpa bapak, jadi boleh dinikahkan. Itu salah satu solusi. Makanya ada pernikahan dini dalam Islam itu untuk mencegah itu. Nah, kalau merujuk ke ajaran Kristen dari teman-teman tadi, jangan dinikahkan. Ajaran Kristen jangan dinikah, tunggu anak itu usia 19 tahun baru boleh. Jadi maunya anak itu sudah usia seperti itu baru dinikahkan. Jadi umat-umat perempuan yang Kristen ya, kalau Anda hamil di luar nikah, siapa tahu kecelakaan, Anda tidak bakal mempunyai ayah itu. Anak itu tidak bakal punya ayah karena tunggu usia anak itu 19 tahun dulu baru dinikahkan menurut teman-teman tadi yang berdiskusi, yang ajaran Kristen. Dan dikatakan itu perbuatan bejat. Jadi itu perbuatan bejat katanya kalau dinikahkan. Ya, menurut Pak Ubaidah dan Pak Jimran tadi ya. Nah, kemudian di dalam Islam itu sebenarnya kalau saya rujuk ke dalam pernikahan Nabi Muhammad itu sangat banyak hikmahnya, karena tapi ini sebenarnya intern Islam saja yang mau memahami hal ini, sebagai karena Aisyah itu muda, maka dia menghafal hadis-hadis Nabi itu cukup mudah dan banyak. Akhirnya terbukti Aisyah itu istri Nabi yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis ya. Jadi salah satu hikmahnya seperti itu. Selain ya seperti saya sampaikan, selain untuk mencegah perbuatan biadab seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum pastor seperti itu. Kalau dikatakan itu perbuatan pribadi oknum pastor, kenapa sebanyak itu gitu loh? Apa ajaran yang salah atau kenapa sampai terjadi seperti ini? Banyak sekali perbuatan bejatnya yang dilakukan oleh oknum-oknum pastor ini. Apa pastor, apa pendeta, Anda bisa nilai sendiri, Anda baca itu catatannya itu, Anda bisa cek sendiri. Ini dilakukan. Nah, apakah ini perbuatan bejat seperti ini Anda mendukung sehingga Anda menolak pernikahan dini, tapi mendukung perbuatan bejat oknum-oknum pastor seperti ini yang sangat banyak gitu loh. Yang korbannya ternyata anak-anak dalam Kristen itu sendiri gitu loh. Ya, korbannya dalam Kristen itu sendiri. Anda menentang pernikahan dini sebagai solusi, tetapi Anda membiarkan terjadi perbuatan bejat oknum-oknum pastor seperti ini gitu loh. Oke, ini ya jawaban Madia untuk menjawab dari ocehan para apologet Kristen di Irak ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.